Harga diri Asia Tenggara kembali digendong sendirian oleh prestasi timnas Indonesia. Di Piala Asia U17, Garuda Muda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa. Sementara Thailand yang diperkuat pemain akademi Manchester United justru tersingkir cepat. Vietnam dan Australia juga gagal total lolos ke Piala Dunia U17. Malaysia menjadi negara ASEAN yang paling menyedihkan karena cuma bisa menonton Piala Asia U17. Bagaimanakah prestasi hebat timnas Indonesia menyelamatkan ASEAN? Malaysia gigit jari lihat timnas Indonesia ke Piala Dunia U17. Malaysia cuma bisa menyaksikan kiprah timnas Indonesia di Piala Asia U17 sambil berlinang air mata. Negara tetangga ini gagal menembus putaran final usai babak belur di fase kualifikasi. Buktinya skuad Harimau Malaya cuma finish di peringkat kedua grup H dengan perolehan 1 poin. Malaysia bahkan gagal bersaing untuk memperebutkan tiket lolos dari jalur runner-up terbaik. Alhasil kegagalan ini memicu huru-hara di tengah kepengurusan FAM. Pasalnya, Federasi Negeri Jiran ini langsung ditinggal Christopher Wright selaku manajer skuad U17. Dirinya memilih mundur secara terhormat karena malu Malaysia hancur lebur di kualifikasi. Media lokal Malaysia juga terguncang karena semakin tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Kita dulu mengatakan sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sekarang tidak lagi. Kenyataannya adalah Malaysia tertinggal jauh dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tulis media New Straits Times. Sementara itu, pandit lokal negeri jiran justru memberikan apresiasi setinggi langit kepada Garuda Muda. Timnas Indonesia baru saja mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia U17. Dan mereka sangat layak. Ini adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Ujar Kismat selaku pandit Astro Arena. Vietnam ujung-ujungnya batal lolos. Vietnam awalnya sempat berpeluang menyusul Indonesia ke Piala Dunia U17. Skuad Naga Biru Muda bikin kejutan saat menahan Jepang 1-1 di pertandingan kedua fase grup B. Hasil imbang ini membuat media Vietnam koar-koar mereka punya pemain sekelas Lamine Yamal. Pemain Vietnam U17 Tran Gia Bao membuat geger saat lawan Jepang di turnamen Asia sampai disamakan dengan Lamine Yamal, tulis Soha. Namun hasil imbang kontra Jepang belum membuat Vietnam otomatis lolos. Skuad Naga Biru harus menang kontra Uni Emirat Arab di laga terakhir jika ingin melaju ke babak selanjutnya. Impian Vietnam menyusul Garuda Muda ke Piala Dunia U17 sempat muncul usai unggul cepat. Hoang Trong Dui membawa pasukan bintang emas memimpin di menit 25. Sayangnya mimpi Vietnam ke Piala Dunia U17 harus sirna di menit ke-87. Tandukan Haza Faisal Madi menjebol gawang skuad bintang emas sekaligus memupuskan harapan ke Piala Dunia. Hasil ini membuat media Vietnam justru berbalik membanggakan prestasi Garuda Muda. Timnas Indonesia U17 sudah menyelesaikan pekerjaan yang bahkan dibayangkan oleh para pengamat sebelum Piala Asia dimulai. Indonesia juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus menaturalisasi pemain dari Eropa untuk tim nasional. Thailand pulang lebih cepat. Timnas Thailand seakan hilang di telan bumi di ajang Piala Asia U17. Raja Asia Tenggara ini tampil suram setelah 2 kali tumbang dalam 2 partai awal. Tim muda Chuangsek ini dicukur habis Uzbekistan dan Arab Saudi. Bahkan mereka hanya mampu mencetak 2 gol dari 2 pertandingan tersebut. Rentetan performa buruk ini membuat Thailand U17 menjadi juru kunci grup A. Dengan kata lain, skuad Gajah Perang harus angkat koper lebih cepat serta gagal melaju ke Piala Dunia U17. Di laga pamungkas, harga diri Thailand semakin hancur setelah kalah 0-2 dari Cina. Skuad asuhan Jadet Melap ini bahkan digempur 20 tembakan dari pasukan naga. Skuad Gajah Perang cuma bisa pasrah tanpa memberikan perlawanan berarti. Kehadiran pemain akademi Manchester United, yakni Silva Maxes juga gagal mengangkat performa Thailand. Padahal winger 15 tahun ini tampil starter kontra Cina dan selalu bermain di fase grup Piala Asia. Maxes cuma berhasil menyumbang 1 gol di sepanjang turnamen Piala Asia U23.
Dapatkan sepatu futsal New Goals cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Australia kena kutukan. Kisah lebih tragis dialami Australia U17 yang terkena kutukan juara Piala AFF. Sebagai unggulan di Piala Asia U17, skuad Socceroos sudah tampil buruk sejak 2 laga perdana. Australia langsung ditahan Vietnam pada laga pembuka dengan skor 1-1. Sementara di laga berikutnya, skuad Socceroos malah tumbang dari Uni Emirat Arab dengan skor 2-3. Padahal di pertandingan ini Australia sudah menggempur habis-habisan pasukan putih. Bahkan skuad Socceroos mencatat 3 tembakan yang membentur mistar gawang. Kutukan Australia berlanjut di laga terakhir meski sudah mengalahkan Jepang 3-2. Skuad Socceroos tetap gagal lolos ke perempat final karena kalah selisih gol dari pasukan negeri Sakura. Hasil ini sekaligus mengubur mimpi Australia untuk menyusul Garuda Muda ke Piala Dunia U17. Jebloknya prestasi skuad Socceroos menjadi bukti pilihan tepat dari Matthew Baker. Bek berkaki kidal ini sempat dirayu Federasi Australia untuk membela pasukan Kanguru. Namun Baker dengan teguh memilih tanah leluhur ibunya yang berasal dari suku Batak. Bersama Garuda Muda, Baker tampil superior mengawal jantung pertahanan. Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia U17 bersyukur sang pemain menolak panggilan Australia. Kita komunikasi dengan keluarga Matthew Baker, ada bapak dan ibunya. Kita bersyukur Matthew Baker berkomitmen membela Indonesia dan dia mengundurkan diri dari Timnas Australia, kata Nova Arianto. Timnas Indonesia melanjutkan sejarah. Saat prestasi rival ASEAN jeblok, Timnas Indonesia justru hadir sebagai juru selamat. Garuda Muda kembali menggendong Asia Tenggara dengan mengukir rekor gemilang. Pasalnya, pasukan Merah Putih jadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17. Pasukan Nova Arianto juga mencatat rekor sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan. Bahkan salah satunya diraih dengan mengalahkan raksasa Asia seperti Korea Selatan. Alhasil, capaian tersebut langsung bikin Erick Thohir bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, ujar Ketum PSSI tersebut. Meski begitu, Nova Arianto justru nggak mau larut dalam euforia sesaat. Pria berkepala pelontos ini langsung menginstruksikan anak asuhnya supaya jangan jumawa. Kami tidak mau melihat fakta bahwa kami sudah lolos ke Piala Dunia atau menjadi juara grup. Saya meminta para pemain untuk selalu fokus, pertandingan demi pertandingan. Sikap anti kewar-kewar Coach Nova ini semakin membuktikan Garuda Muda berada di tangan yang tepat. Berkat didikannya, para penggawa Timnas U17 langsung punya mental tahan banting. Buktinya Garuda Muda selalu bisa mencetak gol di menit akhir pertandingan. Tercatat Zahabi Goli dan kawan-kawan telah mencetak 3 gol di detik-detik krusial. Ketika mengalahkan negeri Ginseng, momen kemenangan ditentukan di menit 92. Garuda Muda meraih 3 poin setelah Evandra Florasta sukses mengeksekusi penalti. 2 gol Timnas Indonesia U17 saat membantai Yaman juga dicetak jelang akhir laga. Sementara ketika menghadapi Afghanistan U17, Garuda Muda memborong 2 gol di menit 94 dan 96. Bikin outfitmu makin keren pakai paket setelan celana dan kemeja cuma 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan merosotnya performa rival ASEAN, akankah Timnas Indonesia terus menjadi juru selamat yang membawa prestasi hebat?